Jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia bernasib nelangsa. Dibayar ala kadarnya hingga rentan mengalami kekerasan dari majikannya. Hak-hak mereka terabaikan sebab belum ada jaminan hukum yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan, hak, dan kewajiban dari pekerja rumah tangga. Berkas Kompas memotret nasib para pekerja rumah tangga di negara kita yang sebagian besar masih merana, termasuk rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang masih menggantung selama 17 tahun. Di negara kita, sekitar 5 juta warga bekerja menjadi pekerja rumah tangga. Bahkan se-Asia Pasifik, Indonesia menempati 5 besar negara dengan jumlah PRT, pekerja rumah tangga, terbanyak. 84,27% pekerja rumah tangga di Indonesia adalah perempuan. Totalnya mencapai 4 juta puan. Tetapi mirisnya, perlindungan menyeluruh bagi PRT tidak ada. Bahkan stigma melekat. Mereka adalah pekerja kelas 2. Organisasi Perburuhan Internasional ILO memaparkan para puan minim kesempatan bekerja dan segala aktivitas perihal rumah tangga dianggap pekerjaan perempuan. Ini Ani, Sri Siti Marni nama lengkapnya. Trauma mendalam begitu membekas dalam diri perempuan berusia 27 tahun ini. 9 tahun lamanya ia mengalami penyiksaan sejak usia 14 tahun. Mulanya, Ani ditawari sekolah di ibu kota oleh rekan kerabatnya. Namun nyatanya, Ani malah dibekerjakan sebagai pekerja rumah tangga. Waktu awal-awal pertama tuh baik, kayak Ani tuh kayak disayang banget. Pokoknya waktu itu di situ baru disuruh bantu-bantu cuci piring gitu di situ, ngelap-ngelap kayak gitu, belum kerja keras di situ, baru begitu doang gitu kan. Kesininya sama dia disuruh kerja berat. Hanya sekitar 8 bulan Ani merasa bahagia, karena selebihnya hanya petaka serta siksa yang ia rasa. Pokoknya setiap kesalahan sedikit, main marah aja gitu. Kalau misalkan lelet kerjanya, dipukul dari belakang, disiram air panas dari atas gitu. Waktu itu pernah bilang katanya mau dikuliahin, kalah dianya mukulin gitu kan. Emang bapak moyang lo ngasih saham di sini? Sekujur tubuhnya penuh luka dan menjadi cacat. Ada luka di bibir ini, di hidung, di bibir dipukul benda tumpul gitu, kayak disobek, kayak tangannya dia dongwak gitu, sampai gigi-gigi hancur semua tuh sama dia semua gitu, sampai hidung, sampai mata dioperasi. Sepanjang bekerja, Ani tak mendapat upah. Makan sehari-hari saja dijatah. Bahkan, si majikan acap meminta Ani melahap kotoran hewan. Setelah lepas dari derita, bersama keluarga kecilnya, kini ia memulai lagi lembaran hidup baru, meski trauma membayangi. Gak bakalan lupa itu masih gitu. Ya mudah-mudahan sih gak terjadi hal-hal yang lain lagi sama Ani gitu, sama yang lainnya. Cukup Ani aja deh yang merasakan gitu aja nih. Sejak 2015, kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga cenderung meningkat. Ketika pandemi, angkanya menanjak nyaris 2 kali lipat. Itu ibaratnya seperti gunung es ya. Wilayah tempat kerja rumah tangga itu kan di rumah-rumah yang di mana rumah-rumah itu sering dianggap sebagai wilayah privat
dan tidak ada kontrol, tidak ada perlindungan. Pekerjaan terkait rumah tangga dianggap jauh dari aktivitas produksi, bukan sebagai profesi, sehingga pemenuhan hak mereka seringkali hanya berdasarkan belas kasihan atau kemurahan hati majikan. Ada banyak aspek gitu yang saling terkait gitu, dari aspek ekonomi, terus aspek sosial kelas atau budaya, patriarki, gender gitu. Jadi ini saling terkait gitu. Karena ini sudah sangat lama, jadi sangat mengakar gitu ya di masyarakat. Sangat sulit memang untuk melepas stigma itu. Tidak adanya regulasi hukum yang mengatur perlindungan pada pekerja rumah tangga membuat ketidakadilan seolah jadi suratan takdir yang mesti dijalani para PRT. Di mana negara di saat kehadirannya begitu dinanti oleh para warganya? KTP ditahan, terus kita nggak boleh pulang. Sepahit apapun harusnya dia dibilang di awal, itu tidak.